Saya nangis, ya Allah, beliau transfer 150.000 ke rekening. Ya Allah, kebesaranmu. Aku bisa beli beras, aku bisa makan untuk anak-anak. Saya dalam hati, mungkin suami saya udah marah-marah, saya nggak mau nerima uangnya. Ya karena itu tadi, saya punya ikhtiar, saya akan menghidupi anak-anak saya dari uang hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita, nama kerennya Novita Bakery. Usaha saya dari tahun 2018. Awalnya Novita Bakery itu nggak ada nggak terkenal deh. Saya nggak bisa masak, saya nggak bisa bikin kue, bisa cuma jajan pakai helm. Nah, karena apa? Semua karena ridho Allah. Awalnya dulu saya adalah seorang karyawan swasta di salah satu bank swasta di Sragen. Di tahun 2018 saya memutuskan untuk resign, untuk pensiun dini. Waktu itu saya enggak tahu saya mau kerja apa, saya mau usaha apa, enggak tahu. Pokoknya saya sudah terpanggil sama Allah untuk meninggalkan apa yang saya kerjakan. Ada roti boy, roti boy. Diskon nanti harusnya 140, nanti saya diskon 135 ya. Enak kan? Kalau ketemu sama agak besar. Dan tak selang lama terbesit mimpi itu bikin kue. Waktu awalnya itu dengan anakku yang pertama, dengan Mas Rasya, dia minta kue waktu itu nastar, dan akhirnya aku bikinkan. Saya mulai trial bikin brownies. Padahal sama sekali aku nggak tahu tepung protein rendah apa, sedang apa, margarin yang merek ini itu apa, saya benar-benar nggak tahu. Hanya bermodal nekat. Bismillahirrahmanirrahim, Allah pasti ada, Allah pasti mampukan aku. Dan akhirnya getok tular, saya tawarin ke nasabah saya dulu, Bu, saya jualan ini. Akhirnya mereka beli. Dulu nggak tahu Novita Bakery kok bisa dikenal orang, saya nggak tahu. Saya tidak ada promosi, nggak ada kolega yang maksudnya yang tinggi. Saya cuma waktu itu promosi di Facebook aja dan WA. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai kami pun pernah dulu terlibat riba, pastinya ya, saya bekerja di perbankan itu pun sudah termasuk riba. Saya terlibat hutang yang besar, alhamdulillah lunas dengan sendirinya. Kemudian juga bangkit kembali bersama suami saya, bangkit kembali dulu dicemooh, nggak ada mobil. Alhamdulillah pada saat nggak ada mobil, Grab masuk di Sragen. Oh, berarti inilah jalan dari Allah. Nggak punya mobil nggak apa-apa, tapi yang penting masih bisa nge-Grab, jalanin. COD, jualan roti, COD dibohongin, sering. Karena apa? Antusias WA, Kak pesen nih 10 pizza gitu kan. 10 pizza, oke deh 10 pizza, oke siap. Bikinin, habis itu COD-nya di Waduk Brambang. Waktu setiap kita jalan ke situ, itu momen pasti aku ceritakan ke anak saya. Tadi pas lewat ke situ, ya ilah, dulu mama di sini dibohongin 10 box nih, 10 box pizza.
Padahal waktu itu anakku yang paling kecil itu masih baby. Saya harus COD nunggu anakku yang nomor 1 dan 2 pulang dulu karena ayahnya kan kerja. Habis itu COD di situ ternyata nihil, tidak ada orangnya. Dan di situ tamparan keras, saya nangis waktu itu hujan. Bener juga, hujan adalah membawa berkah. Waktu itu nangis saya di jalan, bener-bener nangis, saya naik motor, nangis, ya Allah, kok tega ya orang seperti ini. Kemudian saya pasrah, kemudian pizza yang aku bawa itu aku bagikan dengan orang sekitar situ. Saya bagikan, terus yang saya bagikan 5, yang 5 tak bawa pulang, aku jual sel dan kemudian saya dalam hati, ya Allah, Engkau akan menggantikan berpuluh-puluh kali lipat. Saya dari Waduk Brambang sampai pulang ke rumah, saya ninggal anak baby dan 2 anak saya yang kecil-kecil. Itu sambil nangis. Setelah 3 minggu, saya mendapatkan orderan dari daerah situ 3 kali lipatnya, Masya Allah. Itulah, kalau kita legowo, kita nerimo, insya Allah. Memang awalnya sakit, tapi habis itu insya Allah akan ada berkah. Usaha di tahun 2018, awal tahun 2018, kemudian di tahun 2019 terdampak COVID. Itu saya sudah punya toko kecil di rumah, banyak yang datang dan suami saya menjadi garda terdepan waktu itu karena nganter-nganter kue, dicantelin ke rumah orang-orang kayak gitu. Kemudian ada temen beli tapi nggak bisa ambil karena lockdown. Oke, kita menjadi garda terdepan. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu suami saya pakai helm, pakai masker gitu. Udah, itu perjuangan kami. Dan akhirnya waktu itu Lebaran ya, pas COVID itu Lebaran, saya kayaknya ini kita nggak Lebaran deh. Kita nggak Lebaran, saya bilang gitu. Saya sampai menangis melihat anak-anak saya nggak ada uang nih. Tuh kan, saya pasti mewek kalau cerita ini. Aduh, nggak ada uang. Nanti anak-anak beli bajunya gimana gitu kan. Oh udahlah, nggak apa-apa. Saya bilang sama suami saya, udah kita nggak usah Lebaran deh ya gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu kan. Pertolongan Allah datang. Dimana apa sih, memang hijrah itu sakit, hijrah itu pedih perjalanannya, tapi kalau sudah mengalami itu semua, insya Allah akan enak. Kemudian pertolongan Allah datang, teman saya datang minta sampel kue kering. Oke, saya berikan. Waktu itu kue kacang sama apa ya, putri salju, kue kacang sama lidah kucing ya, saya berikan. Kemudian beliau keluar, 3 jam kemudian dia balik lagi ke rumah saya. Dia bilang, siap Nov? Iya siap. Saya bikin banyak? Iya. Emang berapa gitu kan. Satu itemnya kemasan 500 gram loh ya, kemasan yang gede, satu itemnya 330. Jadi total semuanya adalah 660. Sedangkan saya tuh nggak punya oven gede, nggak punya mis, nggak punya tenaga karyawan, nggak punya. Sampai, Masya Allah beneran nih gitu. Iya, sanggup berapa minggu gitu kan. Iya, berapa minggu, kayak ini toplesnya besar. Saya nggak ada karyawan, akhirnya oke deh, tak sanggupin. Pokoknya jiwa entrepreneur, jiwa petarungnya keluar. Saya sanggupin, oke 2 minggu aku ambil. Habis itu saya mikir, ini tenaganya siapa? Gitu kan, tenaganya siapa gitu. Dan akhirnya oke, ada tetangga, ambil tenaga tetangga, semua anak saya, kemudian saudara, akhirnya tercover di situ. Nah, dari situlah mulai aku mulai
istilahnya stok kue segala macam kayak gitu-gitu, dan akhirnya dipublikasikan. Waktu itu ada teman saya mempublikasikan, ya alhamdulillah getok tular seperti itu. Nah, sampai lockdown, sampai ada pelanggan kami terkena COVID. Kami enggak ini ya, nggak pelit, bukan nggak pelit ya. Ya Allah, saya bayangin mereka ada anak di rumah, nggak bisa keluar, terus makannya pakai apa gitu. Saya sama suami saya udah ya kirim susu sama roti gratis gitu kan, gratis, ada beberapa itu. Sampai mereka, ya Allah Mbak Nov, kita nggak saudara, kita nggak teman, tapi Mbak Nov perhatian. Iya, sesama manusia kita harus saling membantu. Coba bayangin kalau kita berada di posisi tersebut. Itulah. Perjalanan saya dari tahun 2018 sampai sekarang 2026, dulu saya pernah punya karyawan banyak, outlet saya pun dua, tapi akhirnya saya harus melepas. Karena apa? Situasi yang tidak kondusif, situasi sepi kayak gitu, kita sebagai owner harus berpikir mana sih yang harus kita prioritaskan, bagaimana kita harus biar usaha kita tetap hidup itu bagaimana. Dan akhirnya aku pangkas, oh ini yang harus aku pangkas, oh toko ini yang harus aku gulung. Karena kenapa? Ternyata betul, kita buka cabang, kalau satu cabang kita belum menguasai, belum maksimal, cabang tersebut akan menjadi masalah, karena akan menggerus di cabang pertama. Itu betul ternyata. Ya udah, akhirnya aku tutup satu lagi. Banyak lagi permasalahan tentang karyawan, permasalahan tentang ini itu, ya udah. Dan akhirnya saya memutuskan sama suami, kita pegang sendiri. Waktu itu sempat tagihan itu banyak ya, tagihan ada keteledoran, tagihan tuh sampai bagi saya itu udah wow besar, sekitar hampir 20 jutaan lebih tagihan yang keluar dan kita tidak ketahui, itu berada di bahan-bahan. Nah disitulah akhirnya ya Allah, ya udah aku pasrah, karena memang itu salah saya, saya tidak mengontrol, ya itulah salah kami, yaitu sentilan juga dari Allah. Mungkin saya harus lebih disiplin lagi. Dan akhirnya saya sama suami, gak ada karyawan waktu itu, berapa tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu gak ada karyawan. Oke deh, saya memang gak ambil karyawan. Saya berusaha, bismillah, ya Allah aku harus melunasin nih di supplier ini sekian puluh juta ini. Saya kerja sama suami saya berdua. Alhamdulillah 1 bulan itu lunas. 1 bulan itu lunas. Alhamdulillah, saya sampai ya Allah kok bisa ya segini banyaknya. Jadi nggak bisa deh dihitung dengan matematika, itu nggak bisa. Jadi rezeki itu tidak bisa dikalkulator. Kita nggak tahu. Kalau di kalkulator malah pusing, banyak kebutuhan kita. Ini nanti dapat ini buat ini, yang nggak usah dipikirin itu. Asal kita, oh ya, mindsetnya kembali dari awal, mindsetnya harus dirubah. 1 sedekah dulu, kemudian 2 nabung, baru 3 kebutuhan. Itu pun yang saya tanamkan ke anak-anak saya. Saya yakin Allah tidak akan membiarkan umatnya itu terlantar nggak makan. Asal kita punya akal, punya sehat, pasti bisa. Nah dari situlah kemudian awalnya dulu saya masuk ke sekolah bisnis Ragen. Ya, sekolah bisnis Ragen itu pendirinya adalah Pak Dodok Sartono, punya grup Geprek, kemudian Pak Mas Budi, ada Pak Kusnadi juga,
ada Mas Amir Ansori kayak gitu, semuanya pendirinya beliau. Saya masuk di situ, awalnya masuk di situ mereka tidak tahu kalau saya seorang karyawan. Nah, dari situlah wah ini kayaknya cocok deh sekolah bisnis ini. Nah, dari situlah saya mulai mengenal pembisnis. Oh, begini-begini. Dari situlah mulai terbesit ya. Awalnya memang saya sudah punya bibit bisnis. Karena dulu zaman kuliah saya tidak terlahir dari orang manusia saya dari orang tua yang kaya raya, enggak. Saya orang sederhana. Waktu itu kuliah aja saya sambil jualan baju. Iya, jualan baju. Saya jualan baju terus kemudian waktu itu bantu catering teman saya. Tuh ibunya kan punya catering. Ibarat kata bantu aja nanti dapat makan gratis kayak gitu kan. Itu cerita-cerita dulu. Nah, dari situlah perjuangan dimulai. Waktu itu waktu saya masih kerja di salah satu bank swasta ternama di Sragen, itu merasa kurang dan akhirnya terbentuklah bisnis saya ini. Nah, ini kan momen lebaran nih, bisnisnya ini. Kalau lebaran kue di outlet itu nyaris nggak ada, adanya cuma kue lebaran aja. Itu pun sudah PO, sudah orderan. Ya begitulah. Inilah yang menghidupi kami sekeluarga. Masya Allah, perjuangan yang luar biasa. Kadang juga pesan juga bagi para pelaku UMKM, jangan pernah bersedih pada saat usahamu lesu. Jangan pernah bangga, jangan pernah sombong pada saat usahamu di atas. Pada saat usahamu lagi sepi, berarti panjenengan disuruh berikhtiar, panjenengan disuruh untuk menggali potensi dirimu lagi. Pada saat usahamu di atas, jangan terlena. Jangan terlena pokoknya, tetap bersyukur. Karena saya mengalami sangat mengalaminya. Saya pas nggak ada duit, nggak ada uang, support sistem saya, teman-teman saya itu luar biasa. Pertama kali yang mensupport saya adalah beliau. Waktu itu, Mbak Nov, saya order brownies dong. Brownies apa Mbak? Brownies panggang. Oke Mbak, tapi aku belum pernah bikin. Wes toh, jangan pernah bilang gitu. Bikin. Saya kasih waktu 3 hari. Nah, akhirnya aku bikin. Nah, itu aku nggak tahu brownies panggang itu bagaimana. Akhirnya buka resep gitu kan. Nah, setahu aku kalau di oven kalau masih basah berarti kan itu belum matang ya. Aku oven terus sampai dia kering. Begitu keluar dari oven setelah dingin, apa yang terjadi? Brownies itu menjadi kayak batu. Oh, pelajaran berharga. Berarti kalau bikin brownies panggang, ini brownies itu begini ya. Memang situasinya dia masih empuk. Nanti kalau sudah keluar dari oven, dia akan ngeset sendiri. Nah, dari situlah jadi pengalaman Mbak Nov nggak seperti ini bikinnya gitu, Mbak Dida, almarhum Mbak Dida. Yo Mbak, iya kering banget. Artinya apa? Beliau yang memberikan saya referensi. Waktu itu, nih saya kasih referensi brownies ini loh. Sampai saya dibelikan brownies tersebut. Coba, ayo, semangat, kamu bikin itu kan. Siap Mbak, aku bikin lagi. Bisa Mbak, ya udah, mana dicip, enak. Almarhum beliau wanita luar biasa. Terus kemudian ada lagi yang support system saya udah meninggal semuanya. Ada lagi customer saya itu juga bolen waktu itu. Dia pecinta bolen, Mbak Nov saya beli bolennya gitu. Oke Mbak, siap gitu. Saya belikan. Kemudian Mbak ditunggu kritik dan sarannya ya. Wah, kritiknya itu satu WA itu penuh panjang banget. Ini bolenmu begini, pisangmu begini, coklatmu begini bla 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 gitu kan. Insya Allah nggak enak ya Mbak. Dia bilang enggak. Aku nggak bilang kurang enak, enggak. Memang nggak enak gitu kan Mbak. Oke siap Mbak. Oke Mbak jangan sakit hati ya katanya. Enggak, aku nggak sakit hati kok Mbak. Aku coba. Itu nggak usah dibayar nih Mbak. Nggak mau. Dia tetap bayar. Bahkan bayarnya malah 2 kali lipat. Misalnya harga bolen 30 dibayar dia sampai 60.
bayar ditransfer. Mbak, kok ini dibayar? Nggak apa-apa gitu kan. Semangat berjuang berusaha ya. Akhirnya aku trial bolen lagi. Suami saya menjadi uji coba saya. Rasain ya, enak nggak? Kurang. Akhirnya menemukan formula. Dah aku kirim ke beliau. Mbak, udah ini enak, ini mantap ya, ini nih bolehnya seperti ini kayak gitu kan. Ya alhamdulillah beliau juga sudah meninggal. Ya Allah, Fatihah buat sahabat-sahabat aku. Kemudian pada saat saya sudah hijrah, saya sudah resign di usaha. Pada waktu itu saya mau makan aja nggak ada uang. Demi Allah. Padahal anak-anak saya kecil. Saya tidak mau menerima gaji suami saya waktu itu. Karena beliau masih kerja di keuangan juga. Saya bilang sama beliau, saya bukannya sombong, saya tidak mau menerima penghasilanmu. Karena apa? Apa yang masuk ke dalam perut saya dan perut anak-anak saya, kalau bisa yang halal. Suami saya waktu itu marah. Kamu egois, kamu gini. Terserah monggo. Padahal waktu itu saya nggak ada duit sama sekali untuk belanja. Waktu itu kakak kan minta minta makan, minta jajan. Aku tuh nggak ada duit sama sekali. Saya mau minta suami, nggak mau. Bukannya gengsi atau apa, karena memang saya sudah berikrar, saya nggak mau ngambil sepeser pun hasil dari suami, dari penghasilan yang tidak diridhoi Allah. Nah itu ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Saya cuma minta, ya Allah, aku yakin Engkau akan memberikan jalan. Tiba-tiba ada WA masuk. Dulu itu BlackBerry apa udah WA ya? Katanya BBB deh dulu. Nah, ada masuk pesen roti. Aduh, aku bingung. Pesen roti. Aku lihat dulu bahannya apa. Waktu itu brownies kukus yang dipesen. Oh, masih ada tepung, masih ada ini gitu kan. Masih ada margarin, masih ada. Ya udah. Dan baiknya apa? Nggak tahu. Pesennya itu langsung 5 waktu itu harganya 30.000, ini 150. Nah, bahannya kan otomatis kurang. Aduh, bahannya kurang ini. Apa yang terjadi kawan? Beliau transfer. Iya. Saya nangis, ya Allah. Beliau transfer 150.000 ke rekening. Ya Allah, kebesaranmu. Aku bisa beli beras, aku bisa makan untuk anak-anak. Saya dalam hati, mungkin suami saya udah marah-marah, saya nggak mau nerima uangnya. Ya karena itu tadi, saya punya ikhtiar, saya akan menghidupi anak-anak saya dari uang ridhomu. Itu. Akhirnya benar-benar, ya ditransfer 150, akhirnya bisa beli beras, biar jajan anak-anak.